Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Nicholas Alfredo Tobing, saya mahasiswa dari Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik content moderation dan kebebasan berekspresi di media sosial dengan studi kasus pemblokiran akun seorang seller produk herbal oleh platform media sosial internasional. Yang pertama, saya ada kasus singkatnya. Seorang penjual produk herbal di Indonesia menggunakan fitur live shopping di media sosial untuk memasarkan produknya. Namun, secara tiba-tiba, akun miliknya diblokir oleh sistem otomatis platform tersebut. Pemblokiran dilakukan karena algoritma moderasi konten menilai bahwa promosi produk herbal tersebut mengandung informasi kesehatan yang berpotensi menyesatkan. Akibatnya, si penjual kehilangan akses terhadap fitur transaksi elektronik, pelanggan, dan pendapatan dari aktivitas digitalnya tersebut. Yang kedua, saya akan membahas peran teknologi algoritma dalam moderasi kontennya. Moderasi konten dengan teknologi algoritma adalah proses penyaringan otomatis terhadap konten yang diunggah pengguna berdasarkan kebijakan platform. Algoritma ini bekerja dengan menganalisis teks, gambar, atau video menggunakan machine learning dan natural language processing untuk mendeteksi pelanggaran seperti ujaran kebencian, pornografi, atau misi informasi. Namun, sistem ini tidak sempurna. Algoritma bisa keliru menandai konten yang sebenarnya sah karena tidak memahami konteks budaya atau bahasa lokalnya. Dalam kasus penjual herbal tadi, algoritma menilai promosi herbal sebagai misleading health information, padahal produk tersebut legal dan dijual sesuai izin BPOM. Nah, yang ketiga ada konflik antara kebebasan berekspresi dan larangan penyebaran informasi menyesatkan. Disinilah muncul konflik antara dua prinsip hukum. Yang pertama, kebebasan berekspresi dijamin oleh pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dan juga pasal 23 ayat 2 UU ITE yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menyalurkan pendapat di ruang digital. Namun, di sisi lain, ada larangan penyebaran informasi yang menyesatkan, terutama terkait kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE serta pasal 14 dan 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong. Dalam kasus ini, platform berusaha mencegah penyebaran hoaks kesehatan melalui moderasi otomatis. Tetapi dari sisi penjual, kebebasan berekspresinya dibatasi secara tidak profesional karena tidak ada proses klarifikasi manusia atau human review sebelum akun ini diblokir. Yang keempat ada kewajiban platform dan hak penggunanya. Platform media sosial yang berstatus sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE wajib memastikan sistemnya tidak merugikan masyarakat. Itu ada di dalam pasal 15 UU ITE. Itu artinya platform berkewajiban menyediakan mekanisme banding atau klarifikasi bagi pengguna yang akunnya terkena moderasi otomatis. Sementara itu, hak pengguna atau seller adalah memperoleh kejelasan mengenai alasan pemblokiran dan kesempatan untuk memperbaiki atau membuktikan bahwa kontennya itu tidak melanggar hukum. Keseimbangan antara kedua hal ini menjadi inti dari prinsip due process of content moderation, yaitu bahwa setiap tindakan moderasi harus transparan, adil, dan proporsional. Dan yang kelima, ada platform sebagai sarana perdagangan elektronik. Media sosial kini bukan sekedar ruang berekspresi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perdagangan elektronik atau e-commerce platform. Fitur sebagai live shopping, marketplace, dan payment integration menjadikan media sosial sebagai bagian dari ekosistem digital commerce. Artinya, setiap pemblokiran akun seller tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi, karena menghambat transaksi elektronik dan perputaran uang digital. Dan yang keenam, dampak pemblokiran terhadap transaksi elektronik. Ketika akun diblokir, maka sistem otomatis juga menonaktifkan akses payment gateway seperti e-wallet atau rekening virtual. Transaksi yang sedang berjalan bisa tertunda, bahkan gagal karena data penjual dianggap tidak valid. Ini menimbulkan kerugian nyata bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada penjualan digitalnya. Dalam konteks hukum transaksi elektronik, hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk penghentian sepihak yang harus diatur secara adil dalam Terms of Service Platform. Yang ketujuh, ada analisis tambahannya. Kasus ini menunjukkan pentingnya prinsip akuntabilitas algoritmik atau algorithmic accountability. Artinya setiap platform
harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh sistem otomatisnya. Selain itu, perlu ada regulasi yang lebih kuat mengenai hak banding digital agar pengguna bisa menantang hasil moderasi otomatis yang salah. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE sudah mulai mengatur hal ini, namun implementasinya masih lemah. Nah, kesimpulan dari video saya ini, moderasi konten berbasis algoritma penting untuk menjaga keamanan digital. Namun, tetap harus menghormati hak kebebasan berekspresi dan hak ekonomi pengguna. Keseimbangan antara keamanan informasi dan kebebasan digital menjadi tantangan utama hukum teknologi informasi di era media sosial ini. Terima kasih sudah menyimak.